Kembali kami ajak Anda pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus pencabulan yang melibatkan oknum pimpinan Pondok Pesantren di Pekalongan bersama dengan Ketua KPAI Aris Adi Leksodo. Selamat sore Pak Aris. Ada Anissa di studio Pak Aris, selamat sore. Pak Aris, apakah suara dari studio sudah bisa terdengar dengan jelas? Pak Aris dapat diaktifkan kamera dan juga audio? Oh ya, Mbak, Baik. terdengar. Baik, terima kasih Pak Aris. Pak Aris, ini kita Ya. lihat ya lagi-lagi kasus pencabulan oleh oknum pimpinan pondok pesantren yang melakukan aksi tidak terpuji untuk kemudian mencabuli santriwati dan kali ini terjadi di Pekalongan. Pak Aris, bisa disampaikan update sejauh ini sebetulnya laporan yang sudah diterima selengkap-lengkapnya oleh KPAI seperti apa dari kasus Pekalongan ini Pak Aris? Ya, yang pertama tentu berdasarkan hasil koordinasi kami, terutama dengan Kementerian Agama, saat ini sedang didalami bagaimana kemudian kemungkinan adanya korban yang lain. Dan kami juga merujuk kepada pemerintah daerah untuk kemudian melakukan pendampingan, melakukan asesmen, terutama kepada para korban ya. Bagaimana kemudian ada pendampingan secara psikis, pendampingan hukum, dan juga tentu bantuan-bantuan sosial yang lainnya. Dan tentu membantu bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian untuk kemudian ada kemungkinan mengungkapkan korban-korban yang lain. Semacam itu, Mbak. Baik, Pak Aris, ini sesuai dengan tupoksi dari KPAI begitu ya, artinya mengetahui begitu terkait dengan kondisi-kondisi korban. Nah pada saat korban melakukan pelaporan begitu dan juga memberikan kesaksian, sebetulnya secara psikologis kondisi mereka seperti apa begitu? Karena mengingat jumlah korbannya banyak begitu ya Pak Aris, dapat dikonfirmasi dan juga dikoreksi begitu jika kurang tepat ini sekitar 23 sampai dengan 25 korban begitu ya. Nah karena jumlahnya yang sangat banyak ini seperti apa kemudian proses penanganan trauma terhadap para korban ini Pak Aris? Iya, tentu tadi ya, maka karena jumlahnya ini kemudian belum bisa dipastikan dan belum ada, masih ada kemungkinan korban-korban yang lain, kami meminta kepada Kementerian Agama bersama pemerintah daerah untuk melakukan asesmen. Nah, asesmen ini satu, selain mendalami kemungkinan korban yang lain, yang kedua juga melihat ya tingkat trauma yang dialami oleh para korban. Dan tentu karena kekerasan seksual ini dalam kategori berat ya, rata-rata trauma yang dialami dan butuh proses yang panjang untuk pemulihan gitu. Karena pasti akan menjadi beban psikis di masa yang akan datang. Ya, ini juga tentu menjadi kekhawatiran kita bersama begitu ya bahwa ternyata para korban ini memilih untuk kemudian bertahan dan juga menyimpan emosi itu, menyimpan permasalahan itu diam bertahun-tahun. Nah, salah satu yang kemudian ini juga menjadi perhatian dari warganet begitu adalah pernyataan dari pihak orang tua Pak Aris yang menilai bahwa korban ini anaknya memang bukan kondisinya bukan karena ada campur tangan dari pihak lain. Nah, bagaimana kemudian KPAI memberikan pengertian kepada pihak orang tua korban maupun juga orang tua lainnya khususnya adalah anak-anak perempuan begitu ya untuk bisa mendeteksi sejak dini begitu adanya unsur pencabulan yang bisa saja dilakukan oleh orang lain terhadap anaknya Pak Aris. Iya, nah semua itu bisa teridentifikasi dengan melakukan asesmen secara psikologis tentu oleh ahli ya, psikolog klinis yang kemudian dibekali dengan instrumen-instrumen khusus sehingga anak itu berani bercerita, percaya kepada orang yang kemudian mendampingi dan tentu dengan pendekatan-pendekatan khusus sehingga akan tergali apa-apa yang kemudian anak itu alami. Nah ini perlu kemudian dilakukan asesmen itu, makanya kami mendorong untuk kemudian dilakukan asesmen sehingga
apa yang dia alami itu betul-betul bisa diceritakan secara terbuka, kemudian percaya kepada yang mendampingi. Dengan begitu, apa yang terjadi sebenarnya akan kemudian tergali secara lengkap dari para korban. Selain juga kemudian mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan apa yang kemudian menjadi asumsi-asumsi dari orang tua, kalau kemudian hasilnya adalah asesmen oleh ahli, psikolog ahli, ya itu akan terjawab gitu kan, akan terbantahkan, sehingga akan mendukung bagaimana proses hukum yang kemudian harus dijalani, harus kemudian para korban mendapatkan keadilannya, dan pelaku tentu hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Oke. Nah, Pak Aris, selain asesmen begitu, karena KPAI mendorong terkait dengan asesmen ini kan sifatnya adalah pasca kejadian begitu ya. Nah, lantas apakah kemudian juga ada regulasi khususkah yang juga didorong oleh KPAI yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu agar mencegah aksi pencabulan ini, sifatnya adalah antisipatif begitu ya, mengingat kita lihat begitu ya akhir-akhir ini banyak kasus serupa juga yang mulai terungkap, Pak Aris. Iya, tentu kekerasan kepada anak ini kan ya fenomena gunung es ya, termasuk salah satu kekerasan seksual yang akhir-akhir ini muncul di lingkungan pondok pesantren. Secara regulatif sebenarnya sudah cukup komprehensif. Pengawasan kami menunjukkan PR beratnya adalah di soal implementasi. Di Kementerian Agama sebenarnya sudah ada peta jalan bagaimana terwujudnya sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren, ya disebut dengan peta jalan pesantren ramah anak begitu, dan juga banyak regulasi terkait pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan. Lagi-lagi implementasinya yang masih perlu dioptimalkan. Titik beratnya menurut kami adalah bagaimana menggencarkan edukasi, sosialisasi, bagaimana setiap pesantren ada satgas yang itu terkoordinasi dan didampingi, dibimbing dengan satgas anti kekerasan seksual atau kekerasan yang lain di tingkat Kementerian Agama, tingkat kota, kabupaten, kemudian tingkat provinsi, dan tentu berkoordinasi, berkolaborasi dengan layanan-layanan yang ada di pemerintah daerah, termasuk bagaimana kemudian satgas ini mengoptimalkan layanan-layanan aduan di tingkat pesantren, sehingga ada early warning system lah, ada bagaimana mendeteksi, kemudian membangun sistem sejak dini sehingga kemungkinan-kemungkinan terulang kasus ini kemudian bisa terantisipasi dengan baik. Nah, situasi ini harus pencegahannya, penanganannya harus basisnya sistem. Sistem itu ya di dalamnya ada penguatan regulasi, penguatan sumber daya manusianya sehingga ada kesadaran untuk bareng-bareng mencegah. Kemudian layanannya juga layanan yang akuntabel, misalkan pengaduan yang aman, yang kemudian itu terintegrasi dengan lembaga layanan yang lain, kemudian melibatkan layanan-layanan pemerintah daerah dalam langkah-langkah pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan pondok pesantren menjadi sangat penting, dan kami juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung bagaimana terwujudnya pesantren ramah anak, pesantren yang anti kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Karena kejadian ini tentu sangat merugikan pesantren ya, dan tentu ini tidak bermaksud mengeneralisir bahwa hal semacam ini terjadi semua pesantren, tentu tidak kan, ini oknum kan begitu. Nah, ini perlu kemudian tadi langkah antisipatif, perlindungannya yang berbasis sistem sehingga ke depan tidak terulang kembali. Ya, oke Pak Aris, terakhir saya ingin menyoroti terkait dengan kemudian layanan pelaporan yang memang perlu kemudian nyaman begitu ya diterima oleh korban, karena kan kerap kali kita melihat dari rentetan kasus ini mereka sulit kemudian untuk bisa memberikan kesaksian secara terbuka dengan seterang benderangnya begitu, karena ada kemudian budaya takut melapor begitu, mengingat pelakunya adalah yang memiliki otoritas ataupun memiliki kuasa begitu ya. Nah, ini tampaknya perlu kita seriusi dan juga kita soroti sangat dalam begitu ya soal layanan pelaporan ini agar menjadi ruang yang sangat aman untuk korban. Kiranya skema yang akan diusulkan oleh KPAI akan seperti apa, Pak Aris? Ya, yang pertama tentu kan sebenarnya
membuat layanan laporan itu kan bagian dari sistem pencegahan ya, penguatan sistem pencegahan. Yang kedua juga bagian dari upaya untuk memitigasi agar tidak ada korban-korban yang lain. Nah, layanan yang aman nyaman ini tentu di dalamnya tidak sekedar dikontrol oleh pihak internal pesantren, tetapi juga terintegrasi dengan misalkan Kementerian Agama tingkat kabupaten kota, DP3AKB, UPTD PPA itu ada di dalamnya. Baik. Dan layanan itu bisa dikontrol bersama. Baik. Sehingga yang kemungkinan takut anak kemudian melakukan aduan, dia kemudian lebih berani. Karena dijamin kerahasiaannya, dijamin keamanannya dan seterusnya. Oke, tentu ada keterlibatan dari pihak eksternal ya. Terima kasih kalau begitu. Eksternal pesantren. Iya, terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga pandangan yang sudah dibagikan Ketua KPAI Aries Adi Laksono. Salam sehat Pak Aries, selamat sore. Salam sehat, terima kasih, selamat sore.